Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Melihat grafik plot Zipred dan Stress ID, uji Park, uji Gletser, dan uji White. Uji hetero dengan grafik plot Zipred dan Stress ID. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara Stress ID dan Zipred yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini datanya sudah saya input. Ke pengujiannya, klik Analyze, klik Regression, lalu pilih yang linear. Untuk dependen kita masukkan yang variabel keuntungan, untuk independen kita masukkan yang variabel aset dan harga saham. Lalu kita klik statistik, di sini kita checklist yang estimate dan model fit, lalu klik continue. Untuk plots-nya, yang X-nya kita masukkan yang Zipred, untuk Y-nya kita masukkan yang Stress ID. Lalu kita klik continue. Untuk save-nya kita kosongin aja, klik continue lalu OK. Nah, di sini kita dapat lihat pada grafik scatterplot. Yang dimana kita lihat bahwa titik-titiknya ini tidak membentuk pola yang jelas. Dan juga titik-titiknya ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kita ke uji hetero dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Untuk kriterianya, yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita ke SPSS, dan di sini kita harus mentransform variabel res 2-nya terlebih dahulu. Caranya klik transform, klik compute variable, target variabelnya kita ketik res 2. Untuk function groupnya kita pilih yang all, lalu kita klik buka kurung dan tutup kurung, lalu kita masukkan variabel unstandardized ke numeric expression, lalu klik tanda bintang atau tanda kali, lalu kita masukkan lagi variabel unstandardized-nya, jadi res 1 dikali res 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah ke-execute untuk res 2-nya. Nah, lalu kita akan mentransform lagi yang ln res 2-nya. Caranya klik transform, klik compute variable. Lalu di sini kita ketik ln res 2. Numeric expression-nya kita hapus saja. Function groupnya masih sama yang all, lalu kita function and special variable-nya kita pilih yang ln, lalu kita naikkan, tanda tanya kita hapus saja, lalu kita masukkan yang variabel res 2-nya. Sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya juga sudah ter-execute atau ke-compute untuk ln res 2-nya. Sekarang kita akan meregresi variabel ln res 2-nya. Caranya klik Analyze, klik Regression, lalu pilih yang linear. Untuk variabel dependennya, yang variabel keuntungan ini kita keluarkan, lalu kita ganti menjadi variabel ln res 2-nya di dependen. Lalu statistiknya masih sama, klik continue, plotsnya juga sama, klik continue.
Save juga kita kosongin aja, klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel koefisien yang dimana pada kolom signifikansinya diperoleh untuk variabel aset diperoleh itu sebesar 0,498 dan untuk variabel harga saham diperoleh sebesar 0,887 yang dimana untuk variabel aset 0,498 ini lebih besar dari 0,05 dan untuk harga saham diperoleh juga sebesar 0,887 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan ke uji hetero dengan uji Gletser, yaitu uji Gletser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Sekarang kita ke SPSS, kita akan uji. Nah, di sini kita akan mentransform ABS res 1. Nah, caranya kita klik transform, klik compute variable, kita ganti target variabelnya menjadi ABS res 1. Numeric expression-nya kita hapus saja, lalu function groupnya masih sama yang all, lalu function and special variable-nya kita ganti menjadi yang ABS, lalu kita naikkan, tanda tanya kita hapus saja, lalu kita pilih yang variabel unstandardized-nya kita masukkan ke numeric expression, lalu kita klik OK. Nah, ini datanya sudah ke-execute untuk yang ABS res 1-nya. Sekarang kita akan meregresikan variabel ABS res 1-nya. Caranya klik Analyze, klik Regression, pilih yang linear. Untuk dependennya, yang variabel ln res 2-nya kita keluarkan, kita masukkan yang variabel ABS res 1. Lalu untuk statistiknya sama, plot juga masih sama, save-nya juga masih kita kosongin. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini juga kita dapat lihat pada tabel koefisien, yang dimana untuk variabel aset nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,491. Dan untuk harga saham diperoleh nilai sebesar 0,880. Dapat kita simpulkan bahwa dari hasil tabel koefisien variabel independen, yaitu variabel aset dan harga saham tidak ada yang signifikan. Dan juga dari variabel aset dan harga saham ini sama-sama nilainya itu sudah lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menandakan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita akan ke pengujian yaitu regresi, yang dimana pengertiannya analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Ini menurut Gujarati tahun 2003 dalam buku Ghazali tahun 2011. Yang dimana untuk regresi yaitu ada koefisien determinasi R-square. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kebanyakan penggunaan koefisien determinasi R-square dalam SPSS diambil melalui adjusted R-square. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adjusted R-square digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Sekarang kita ke SPSS, kita akan ke pengujiannya, caranya klik Analyze, klik Regression, lalu kita pilih yang linear. Untuk variabel dependennya ini, yang variabel ABS res 1 kita keluarkan, lalu kita masukkan yang variabel keuntungan. Untuk plots-nya, yang X-nya kita keluarkan, dan variabel Y-nya juga kita keluarkan, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini kita dapat lihat untuk interpretasinya pada tabel model summary. Pada kolom adjusted R-square-nya diperoleh sebesar 0,955 atau 95,5%.
pada variabel dependen yaitu variabel keuntungan. Ini dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel harga saham dan variabel aset. Nah, untuk 45,5%-nya, sisanya ini dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, sekarang kita akan ke uji F. Uji F ini kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita dapat lihat di tabel ANOVA, di sini F hitungnya diperoleh 96,681. Dan untuk mencari F tabelnya, itu rumusnya adalah K titik koma N dikurang K. Yang dimana K-nya adalah jumlah variabel independen, yaitu variabel aset dan harga saham diperoleh variabel sebanyak 2. Dan untuk N-nya yaitu jumlah sampel dapat kita lihat di SPSS, di sini adalah berjumlah 10, maka N dikurang K, jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu kita lihat di F tabelnya, di sini untuk N1-nya yaitu 2, dan untuk N2-nya yaitu 8. Dari N dikurang K, 10 dikurang 2, 8, dan maka diperoleh sebesar untuk F tabelnya diperoleh 4,46. Maka F hitung lebih besar dari F tabel. Lalu kita dapat lihat juga di signifikansinya diperoleh nilai sebesar 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi ini variabel independen yaitu variabel harga saham dan aset secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel keuntungan. Nah, sekarang kita akan ke uji T. Yang mana untuk kriterianya T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat pada tabel koefisien. Di sini untuk T hitungnya diperoleh dari variabel aset sebesar 5,104. Dan untuk harga saham, variabel harga saham, T hitungnya diperoleh 5,955. Untuk mencari T tabelnya, rumusnya alfa dibagi 2 titik koma DF. Alfa dibagi 2, alfanya itu adalah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Untuk nilai DF-nya, kita dapat lihat pada tabel ANOVA di kolom DF residual, yaitu diperoleh sebesar 7. Maka kita dapat lihat di T tabelnya, di sini 0,025 DF-nya adalah 7. Maka diperoleh dari hasil T tabelnya yaitu sebesar 2,36462. Maka T hitung lebih besar dari T tabel. Dan kita lihat juga di nilai signifikansinya di sini untuk variabel aset dan harga saham sama-sama kebetulan memiliki nilai yang sama. Sama-sama diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,001. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu variabel harga saham dan aset berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen yaitu variabel keuntungan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue, Bayes linear unbiased estimator. Jadi itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.